Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Semoga semua sudah sukses menguploadnya. Kita akan bahas sekarang per, per pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama ini adalah buat sebuah program Java yang mendefinisikan tipe data terstruktur. Jadi kita buat record ya. Di mana kalau di Java itu record ini didefinisikan sebagai sebuah kelas. Ya, namanya nanti data nasabah bank bisa disingkat data Eh, nasabah. Permisi Bu, Ya, oh apa belum kami di-share. Oke, sebentar. Saya lupa terus ya. Berbagi dulu. Oke, bagi. Makasih ya sudah diingatkan. Baik, ini ya, ini soalnya. Jadi kita buat struktur data record. Kalau kita mau pakai Java, nanti berarti dia dalam bentuk kelas. Bikin kelas baru namanya nasabah aja. Kemudian fieldnya apa aja? Atributnya ada nomor account, nama nasabah, alamat, kota, nomor telepon. Nah, sesuai dengan data ini, saya copy aja nih ya. Oke, tentukan tipenya. Tipenya menurut kalian apa nih cocoknya? Kita langsung ya ke Eclipse. Nah, ini saya copy aja dari yang sudah ada dulu. Saya pakai ini waktu aja. Ya, waktunya yang sudah yang jam ini aja. Belum ada ya. Hmm, atau di array deh. Ini belum ada ini ya. Nilai MK juga nggak ada yang sudah ininya. Saya cek di array saja. Array, nah ini. Nah, saya copy dari sini saja ya. Kenapa? Karena nanti kan juga diminta apa? Nah, diminta buat prosedur ya, menampilkan data nasabah dan membaca ya. Baca sebuah data nasabah dan menampilkan ke layar dan main program. Jadi saya ambil template yang paling dekat. Template yang paling dekat ini adalah yang saya cek di sini sudah ada nih. Ya. Oke, saya copy aja ini. Copy, saya pindahkan ke sini. Paste sebagai, oh enggak, ya enggak apa-apa. No, no ya. Berarti kita, eh, saya, atau di sini aja saya buat. Oke, saya paste di sini sebagai nasabah. Oke, ya. Nah, tadi nasabah ini ada sekian ya. Oke, kita coba copy dulu biar nggak bolak-balik. Kok ini? Saya copy lagi dari sini ya, dari soalnya. Nah, ini. Salin. Nah, ini kalian kalau ngoding tuh harus bisa cepet-cepetan kayak gini juga ya. Berpikir mana yang templatenya paling dekat. Nah, sekarang kita ubah ya. Kayaknya sih semua yang ada ini cocoknya sih tipenya adalah string. Nah, string aja ya. String semuanya. Oke, stringnya huruf besar ya? Enggak. Oke, nomor, nama, alamat, kota, nomor telepon. No HP ya. Oke, dah. Sekarang kita tutup saja ini. Nah, ini berarti S-nya huruf besar ya. Oke, dah. Jadi ada 5 ya, nomor, nama, alamat, kota, nomor HP. Nah, sekarang kita ubah aja ini ya. Pertama nomor. Hmm, nomor. Ya. Oke. Nah, ini nggak perlu ya, validasinya nggak perlu sih. Ini nggak perlu, jadi kita tutup saja validasi ini. Berikutnya kita copy-copy aja nih.
Ya. Ini bukan next ini tapi oke, ini kita ganti jangan next. Kenapa? Kalau next itu bahayanya kan nama tuh bisa ada spasi. Nah, jadi nanti ketimpa ya dengan string yang lain. Jadi lebih baik di sini kalian pakai next line. Oke? Nah, input nomor nomor udah string ya, SC. Ini kenapa salah nih? Next line. Oh, next line. Oke, ya. Sip. Nah, sekarang kita copy-copy ya. Copy. Oke. 5 tadi ya. Oke. Dah, ya. Saya ini sengaja cepat aja karena waktunya terbatas. Ini nama, ini alamat, alamat, ini kota, ini nomor HP. HP. Oke, kita sesuaikan nomor HP, kota, alamat, alamat, oke, nama, nama. Oke, selesai. Nah, sekarang biar cepet ini gimana? Oke, ini yang kita copy itu dari sini aja. Oh iya ya, kenapa saya hapus ini? Undo aja. Oke, sekarang ini eh, nasabah ya. Nasabah. Nah, ini kita harus perhatikan nih, ya. Pertama, dia adalah nomor, terus tambahan nama, kemudian alamat, lalu tambah lagi hmm, alamat ya. Kemudian ini kita ganti dengan baiknya sih koma ya, bukan ini, itu koma. Nomor, alamat, nama, alamat, lalu di sini kota, ya, nama, alamat, kemudian berikutnya adalah kota, kemudian tambah lagi nomor HP, nomor HP, kemudian tambah lagi kasih penutup. Oke, dah. Nah, selesai ya. Kita coba run. Ini baru untuk satu nasabah. Nah, ya. Kemudian nama, alamat, kota, nomor HP. Udah, oke ya. Nah, cepat kan berapa menit nih? Selesai. Pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu ya, boleh ya yang mana aja. Kita mau mulai dari mana yang array aja dulu ya. Array. Array ini adalah diminta kita membuat array of integer. Nah, mudah ini, nggak kompleks ya. Misalkan ukurannya 10 ya. Terus yang diminta prosedurnya adalah isi dari keyboard, kemudian menampilkan seluruhnya. Oh, ini mah sudah ada programnya. Oke, kita lihat ya. Programnya mana nih dia array integer. Sudah ada. Ya. Yang kita cuman ini saja sampai dengan tulis. Udah ya. Ini dia array of integer. Jadi ini jawaban untuk yang array of integer. Oke. Nah, nanti gantinya adalah karena ujian kan misalnya close book gitu ya. Nah, itu kalian buatnya kan pakai tulis tangan. Jadi
Yang disederhanakan adalah contohnya di sini ya. Ini nanti diganti dengan langsung input aja. Input AI. Nah, seperti ini nih nanti. Jadi sintaknya nanti input AI. Nah, ini saja nanti dibuat ya. Seperti ini aja. Input AI. Simple. Loopnya kan ini ingat. Sintaknya sederhana. Ini mah nggak usah scanner gitu. Ya, itu aja bedanya. Terus yang di sini gimana? Juga simple, ditulis saja output A, I. Gitu ya, simple. Jadi jangan takut ujian nggak susah ya. Terus tinggal baca yang mainnya di sini. Sum nggak perlu karena tadi di soal nggak perlu prosedur sum. Jadi cukup baca dan tulis. Ya, terus yang objeknya cukup satu array A aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak, Ya, kita lanjutkan dengan Bu, ya. misi Bu. Berarti nanti misalkan ngerjain ini nanti for terjadi nggak ditulis itu gimana, Bu? Ini ditulis dong. Jadi yang Ya. formnya sama pakai sintak Java kan ini Ya. mudah diingat ya. Oke. Hmm. Yang nggak mudah diingat kan sintak baca-baca gini. Ya, Hmm. makanya kita Oh. ganti dengan input AI aja kalau untuk versi algoritma. Gitu. Kalau untuk void baca tulis juga, Bu? Void itu Atau kan udah? simple. Kalau voidnya kan simple. Void ini kan Oh iya artinya masih ya. prosedur. Ya. Ya, oke. Oke, Bu. Ya, ini khusus untuk input, perintah input dan output itu yang kita ubah ke bentuk yang sederhananya. Gini ya, dan ini. Oke? Kalau ada struktur pengulangan, pencabangan, sesuaikan. Harus ada, semuanya lengkap ya. Sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 ini kan kelihatan panjang. Kalian nggak boleh panik. Ya, kita lihat nih. Nomor 3 itu ini kan kalian dikasih contoh algoritma yang belum ada prosedurnya, belum ada recordnya, ya. Kalau programmernya udah canggih, harusnya kalau algoritma seperti ini dia menggunakan struktur data record. Kemudian agar programnya efisien, mudah dikelola, optimal, maka perintah ini, instruksi ini dia kelompokkan dalam prosedur dan fungsi. Oke, saya copy dulu nih ya semuanya. Salin. Oke, mana tadi? Nah, ya. Nah, ini kan berarti array of record ya itu ya. Karena recordnya, bukan array of record. Ini kan dalam bentuk mana? Ada array of record nggak? Enggak ya. Enggak, record aja. Ini kan cuma record untuk seorang karyawan. Berarti mirip tadi dengan yang soal pertama. Mirip dengan soal pertama. Mana tadi soal pertama? Oke, jadi yang tadi nasabah ya. Nah, ini ya. Saya save as ini. Enggak lah, tadi kalian mengerjakan ini. Jadi kita save as aja dari sini. Ya, copy. Lalu paste lagi. Itu datanya sekarang adalah karyawan, ya. Tadi saya copy mana nih? Oh ya, ini coba di run dulu. Yang tadi nih, array integer ya. Saya copy dulu ya. Copy, paste. Nah, ini saya ganti sebagai larik int, oke? Ini untuk yang versi ujian. Jadi untuk versi ujian, nah ini tadi yang diminta itu adalah ini ya, yang versi ini, terus yang ininya nggak usah ada. Oke, ini nggak usah ada, ini nggak usah ada, kemudian ini nggak usah, ini nggak usah. Udah, gitu aja, simple. Terus yang diminta nanti kalau ini kalian tulis tangan versi algoritma,
satu instruksi yang ini, ya, dua jadinya ya, diganti dengan dua instruksi ini diganti dengan input HI saja. Oke, satu instruksi yang ini diganti dengan output AI yang lainnya sama. Oke, nah sekarang kita ke soal yang ketiga. Oh, ini kita run dulu. Ya, berat. Nah, kita isikan aja 45. Ini nggak boleh angka. Nggak boleh huruf. Udah, itu hasilnya. Ya, sekarang soal yang ketiga. Nah, saya copy saja tadi dasar nasabah ini. Ya, saya copy. Kita ubah jadi tadi karyawan. Oke, karyawan. Nah, ini ya. Karyawan. Tadi yang diminta karyawannya apa aja sih? Kita lihat lagi soalnya. Karyawan itu punya, ini banyak ya. Oke, kita lihat nih. Salin dulu. Hmm, ya, karyawan ya. Oke, biar gampang nanti tinggal dihapus. Jadi ada kode. Nah, ini ya. Karyawan kodenya sebaiknya juga string. Kode karyawan. Kemudian dia ada nama, lalu ada, nah ini tipenya udah beda ya. Ini kita hapus. Oke, ya. Ups. Berikutnya ada UJ. Nah, integer tipenya. Upah per jam. Lalu ada jumlah jam kerja. JK. Kopi. JK, lalu ada gaji mingguan. JM. Lalu ada JL. JL itu adalah jam kerja lembur. Lalu ada upah per jam. Oke. Nah, ini kan konstanta ya. JL integer. Oke. Ya. Terus di sini kita isikan aja dulu ya. Taruh aja dulu ada UJ sama dengan 15.000. Oke. Lalu ada JKN. Ya, jam kerja dalam normal ada 40. Oke. Lalu ada UL, upah lembur per jamnya sama dengan 5.000. Oke. Nah, gitu ya. Sudah? Nah, ini biarin aja dulu. Nah, kenapa ini? Hmm, duplikat field. Oh, ini karena ada di sini. Oke, boleh kita inikan saja dulu biar ingat itu apa. Kita tutup di sini. Oke. Nah, dah. Ini uj-nya udah ada ya. Berarti ini bukan uj tadi. Ini upah per jam. Ini adalah upah per jam. Oh iya, ini sama nih. Berarti satu ya. Ini nggak ada upah per jamnya konstanta. Berarti kita hapus nih yang satu ini. Oke, ya. Kelebihan tadi. Terus sekarang yang diminta apa? Nah, yang dimintanya sekarang adalah yang bacanya. Nah, ini ya. Oke, dia minta jelasin apa sih yang dilakukan oleh A sampai dengan G. Nah, kalian jelaskan. Read ini ngapain? Read kode K nama JK. Ngapain ini? Ini adalah membaca atribut nilai dari atribut kode karyawan, nama, dan jumlah jam kerjanya dari keyboard. Oke ya. Terus B apa?
B ini membandingkan. Jika CK-nya, jumlah jam kerjanya itu kecil dari jam kerja normal, maka perhitungan, nah yang D-nya adalah menghitung gaji mingguannya, yaitu jam kerja dikali upah per jam. Jika tidak, berarti kalau dia lebih besar, ya, ini harusnya kecil sama ya, bukan kecil, kecil sama. Jika lebih besar, maka kita hitung jam lemburnya. Didapat dari mana? Jam kerjanya dikurang jam kerja normal. Jam kerja normal tadi berapa? 40. Jadi kalau jam jam kerjanya adalah 48, berarti dia dapat ada lembur 8 jam. Maka perhitungan gajinya adalah jumlah jam kerja normalnya dikali upah per jam, ditambah jam lemburnya dikali dengan upah lembur. Oke, itu yang F-nya. Terus yang G-nya apa? Menampilkan ke layar. Itu ya, itu yang soal A. Berarti jawabannya adalah ditulis tangan penjelasannya. Ya, dijelaskan dengan narasi ya. Jawabannya tadi. Lalu yang kedua, ini algoritma ini kan masih culun. Nah, gaya sekuensial biasa harusnya udah bisa dibungkus-bungkus ke dalam prosedur dan fungsi. Ini kan semua ditaruh di main program. Ini jelek ya. Nah, dibungkus-bungkuslah ke dalam prosedur dan fungsi. Ya, pertama yang dibungkus tadi adalah itu tadi data karyawan. Ya, data karyawannya dibungkus ke dalam record. Oke, kalau enggak ini tuh terpaksa kita tulis di main program loh, ya. Ini nanti ditaruh dalam record. Kemudian, hmm, lalu kita kelompokkan proses-prosesnya nih. Kalau kita lihat dari tadi alurnya, dia baca dulu. Yang dibaca sih sebetulnya cukup tiga ya. Nah ini kode, nama, dan jika. Lalu nilai yang lain didapatkan dari mana? Dari menghitung gaji. Ya, hitung gaji itu dari mana ke mana? Nah di sini. Mulai dari instruksi if ini sampai dengan end div. Terus yang berikutnya, tampil tuh mulai dari mana? Ini, satu instruksi ini adalah masuk ke prosedur tampil, ya. Lalu bikin main program. Oke, kita cobakan ya. Hmm, lebih mudah kita copy-copy dari sini, ya. Nah, baca dulu ya. Bacanya tadi ada tiga. Yang pertama, kodek. Oke, kodek. Lalu nama, lalu nama, lalu tadi adalah jam kerja, ya, jam kerjanya. Oke, jam kerja. Jam kerja itu tadi harusnya apa? Jam kerja adalah integer, CK. Ya, berarti ini pembacaannya jadi next, I, next, INT. Oke, nah ini sudah ya. Terus yang dua lagi enggak, ya. Ini enggak, kenapa? Karena dia didapatkan dari prosedur. Prosedur hitung gaji. Ya. Oke, prosedur hitung gaji kita buat ya. Hmm. Void gaji. Nah, prosedur gaji. Kata ya, menghitung gaji. Oke, menghitung gaji itu dari mana tadi? Dari ini tadi ya, algoritmanya kita copy. Nah, ini. Nah, saya copy ya, ini algoritmanya. Ya, kita Ini cowok 3% kan? kita nggak bikin baru, kita cuma memindahkan pengelompokannya. Ya, ini JK. Oh ya, saya ubah aja dari sini. Oke, langsung gaji. Nah, saya cuma perbaiki singkatnya agar sesuai dengan Java. Ini ya, ini udah benar. Kemudian then kalau di Java itu nggak ada. Oke.
kita ganti aja dengan blok. Nah, dennya itu mulai dari sini sampai sini ya. Oke, nih agar ini saya hapus saja yang gini-gininya. Kok jadi hilang? Oke, ya ini. If, nah ini saya hapus yang satu ini karena mengganggu. Ya, dennya tuh adalah yang ini ya. Nah, ini nggak ada. Bisa. Nih, terus else-nya ada. Oke, jadi kelihatan bloknya tetap perhatikan ya. Nih, ya. Bloknya begitu. Ini mulai dari awal else-nya di sini ya sampai di sini. Si endif-nya kita ganti dengan tutup blok. Ya, dah. Jangan lupa titik koma. Titik koma, titik koma, titik koma. Dah? Oke. Ya, persis sama algoritmanya, cuman kita sesuaikan sintaknya dengan sintak Java. Dan ini adalah tutup dari prosedurnya. Oke. Terus ini adalah menampilkan ke layar. Ini adalah karyawan ya, karyawan, karyawan. Nah, di sini ada nomor, hmm, tadi kodek ya, kodek, oke, nama, JK, jumlah jam kerja, JK, lalu eh, GM ya, gaji. JK, lalu jam lembur. Jam lembur, lalu gaji. Oke, cukup begitu ya. Gajinya GM ya, GM, gaji mingguan. Oke, ini yang dihasilkan kan GM. Oke, nah sekarang kita cek nih, kenapa ini masih error nih? Alamat, next INTO, I-nya huruf besar. Oke, dah, beres kan? Nah, terus di mana sih gaji dipanggil? Nah, gaji dipanggil bisa dari prosedur si baca ini, ya. Kenapa di prosedur baca? Karena dia sebetulnya bagian menghitung atau memasukkan data masukannya, ya. Jadi boleh dipanggil dari sini. Saya panggil gaji, bisa juga dari program utama, oke? Bisa dari prosedur sini, bisa dari program utama, oke? Nah, sudah selesai semua ya. Tulis, ini adalah data karyawan sebelum diinput, ini setelah dibaca, dan ini hasil. Oke, kita coba run sekarang. Kok macam nama nggak apa-apa, ini kode karyawan ya. Oke, ini namanya, ini kok masih alamat? Ini istilahnya soalnya belum saya ubah. Kode karyawan, nama ini adalah JK, jam kerja. Oke, ya, kita run lagi. Nah, kode karyawannya, lalu namanya, lalu jam kerjanya 46. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini kode karyawan, ini nama, ini jam kerja, ini jam lemburnya 6, ini total gajinya. Oke, ada pertanyaan? Berapa menit? Tadi kita mulai dari hampir jam 17 ya, setengah jam. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi nih sedikit ya. Ini takutnya masuk juga di materi ujian. Nah, ini. Kalian bisa nggak mengerjakan ini?
Tuliskan output dari potongan kode program di bawah ini. Kira-kira outputnya apa ya? Coba di screenshot. Nah, nanti kalian latihan sendiri ya. Saya nggak bahas. Coba ini kalian pindahkan ke program. Nah, ini ya. Terus buat sebuah program baru. Contohnya begini. Nah, bikin saja program baru ini basic program sederhana loh di pengulangan. Nah, yang seperti ini nih. Oke. Ini kan yang mirip-mirip dengan ini. Jadi kalian coba buat program ya. Baiklah, saya coba bikin baru ya. Copy, pas di sini. Ini materinya masih sederhana, masih sampai materi pengulangan. Ini soal 4 ya. Oke, soal 4. Nih, soal 4 itu kita bikin sederhana. Yang dimintanya adalah hmm, oke. Salah. Kita coba copy lagi tadi. Ini ya, salin. Hmm. Nah, programnya pendek sini. Nah, ini udah persis sama ya. Oke, ini udah mirip nih dengan Java-nya. Ya, sudah sangat mirip dengan Java. Tinggal udah, nah ini nggak ada yang diinput. Ya, nggak ada yang diinput. Oke, saya hapus ini semua. Saya cuman sisain satu ini aja. Lalu gimana? Tinggal kalian run aja. Tinggal di run. Apa sih tampilannya? Oke. Ternyata ini hasilnya. Ya. Kenapa kedua? Nah, ini kalau mau kasih jarak sedikit, tapi ini adalah hasil penjumlahan I tambah J. Dari mana datangnya? I-nya kan ini satu nih pertama. Lalu J-nya sama dengan satu. Berarti satu tambah J, satu tambah satu, dua. Ya kan? Terus dia masuk lagi ke dalam loop yang J-nya. J-nya bertambah satu menjadi dua, ya kan? Sehingga I tambah J-nya sekarang menjadi tiga. Terus dia masuk lagi dengan increment nilai J-nya satu lagi. Jadi tiga J-nya. Ya, berarti di sini satu tambah tiga jadi empat. Lalu increment lagi. J-nya menjadi empat. Nah, karena J-nya harus kecil sama dengan tiga, berarti kita keluar dari loop yang di dalam ini yang J. Terus apa yang dikerjakan? Dia pindah pindah baris screen line. Pindahlah kita ke baris berikutnya. Kemudian di sini kita increment nilai I ya, karena kita akan mengerjakan loop yang di luar nih. I-nya bertambah satu menjadi dua. Dua kecil dari tiga ya, masih terpenuhi ya. Kok I-nya bertambah satu? Karena ini tadi, setiap kali selesai satu kali loop, I-nya bertambah satu. Makanya pada setelah loop yang J-nya selesai, maka kita kembali ke loop I. Ya, dengan nilainya sudah bertambah satu. Dari tadi satu menjadi dua. Nah, dua masih kecil dari tiga. Berarti kita bisa masuk lagi ke dalam loop ini dengan meriset kembali nilai J-nya dimulai lagi dari satu. Sehingga I-nya 2 ditambah J-nya satu menjadi tiga. Terus ulang lagi proses tadi. J-nya diinkremen jadi 2 ya. Terus 2 tambah 2 4 ya. Terus naik lagi nilai J-nya 3. 3 masih kecil sama dengan 3 kan? Masih boleh. 2, I-nya 2, J tambah 3 5. Ya kan? Nah, lalu naik lagi pas dia sampai tiga kan, sampai sampai kecil sama dengan tiga kan. Kalau udah empat dia berarti keluar nih, keluar dari loop, pindah baris lagi, ya kan? Kemudian naik ke atas, I-nya dia coba tambah lagi satu, udah tiga kan? Tiga kan udah nggak memenuhi syarat. Dan tidak tiga udah nggak kecil sama dengan tiga, makanya dia keluar, keluar dari loop I dengan menampilkan pesan setelah
atau mengerjakan instruksi setelah loopnya ini. Ya, selesai. Begitu? Nah, untuk soal yang berikutnya, kalian ubahlah bagaimana bentuk tampilannya agak seperti ini. Ini perubahannya berarti dari mengeset batas-batas nilai I dan J-nya. Ya, jangan lupa itu. Kemudian, apa yang ditampilkan? Nah, nanti kalian perhatikan apa yang harus ada di dalam yang di print itu. Polanya seperti apa? Coba itu dicek ya. Demikian untuk hari ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Makasih, Bu. pertanyaan? Dicoba dulu ya, nanti tanya di WA Group. Tonton semua videonya agar lebih paham, bukan untuk sekedar sukses ujian, tapi kalian benar-benar pantas untuk lulus dari mata kuliah algoritma ini dan pantasnya dengan nilai yang bagus. Gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir, Waalaikumsalam warahmatullahi yang hadir wabarakatuh. dan tidak hadir semua akan dianggap hadir untuk sekarang. Ya, Oke, Bu. Makasih, Bu. sama.